Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwi Rizka Aprilia. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 tentang vektor. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu vektor? Baik, vektor merupakan salah satu dari besaran di mana besaran terdapat dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang hanya memiliki besar atau nilai saja. Sedangkan besaran vektor merupakan besaran yang memiliki besar atau nilai dan memiliki arah. Jadi di sini perbedaan antara besaran skalar dengan besaran vektor, kalau besaran skalar memiliki nilai saja, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Adapun contoh dari besaran skalar dan besaran vektor dapat dilihat pada tabel, di mana pada besaran skalar terdapat panjang, massa, waktu, energi, daya, dan lain-lain. Dan pada besaran vektor terdapat perpindahan, kecepatan, percepatan, berat, gaya, impuls, momentum, dan lainnya. Selanjutnya, untuk menggambar dan menulis notasi vektor, vektor digambarkan dengan anak panah, di mana arah panah menunjukkan arah vektor dan panjang panah menunjukkan besar atau nilai vektor. Contohnya terdapat vektor perpindahan dari titik 0 ke titik A yang arahnya ke kanan. Jadi arah panah ke kanan menunjukkan arah vektor. Panjang panah 2 cm di sini merupakan besar atau nilai vektor itu sendiri. Notasi vektor dapat ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital ataupun huruf kecil dan dapat ditulis dengan 2 huruf atau 1 huruf. Untuk tulisan cetak, notasi tersebut biasanya dicetak tebal. Contohnya, vektor tersebut dapat ditulis dengan vektor OA jika 2 huruf dan dicetak tebal, atau vektor A jika 1 huruf menggunakan huruf kapital, atau vektor A jika menggunakan huruf kecil. Untuk tulisan tangan, notasi tersebut biasanya berupa huruf yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya vektor OA. Kita berikan anak panah di atas huruf. Vektor A, terdapat anak panah di atasnya, atau vektor A kecil, terdapat anak panah di atasnya. Nah, contoh lainnya, terdapat vektor perpindahan dari titik B ke titik C, di mana besar vektor tersebut yaitu 1 cm. Jika dituliskan dengan huruf cetak, dapat ditulis dengan vektor BC, vektor B, atau vektor B dengan huruf kecil. Jika ditulis tangan, dapat ditulis dengan vektor BC dengan anak panah di atasnya, vektor B dengan anak panah di atasnya, atau vektor B dengan tulisan kecil dengan anak panah di atasnya. Jadi, panjang panah ini menunjukkan nilai dari vektor itu. Jika semakin panjang anak panah tersebut, maka semakin besar nilai vektor tersebut. Jadi bisa dilihat nih pada vektor OA nilainya 2 cm, panjang panahnya lebih panjang dari vektor BC yang nilainya 1 cm. Contoh lainnya, terdapat vektor gaya yang besarnya 5 Newton ke arah kiri. Jadi jika kita gambarkan vektor tersebut ke arah kiri dan dituliskan dengan vektor F atau vektor gaya yang besarnya 5 Newton. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Terdapat 3 buah metode dalam penjumlahan vektor. Yang pertama ada metode segitiga, yang kedua ada metode jajar genjang, dan yang ketiga ada metode poligon. Pertama, metode segitiga. Metode segitiga ini jika terdapat 2 buah vektor. Metode segitiga juga dapat disebut dengan metode pangkal ketemu ujung. Dan untuk menggambarkan penjumlahan vektor dengan metode segitiga, pertama, lukiskan vektor F1 dengan titik tangkap di titik
O. Contohnya kita lukiskan vektor F1 dengan titik tangkap di titik O seperti berikut. Kemudian langkah kedua, lukiskan vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Jadi dari titik F1 ini, ujung F1 ini kita gambarkan vektor F2. Seperti ini. Selanjutnya, hubungkan titik tangkap O dengan ujung vektor F2. Jadi dari sini, dari titik tangkap O ini, kita gambarkan, kita tarik, atau kita hubungkan ke ujung F2. Seperti gambar. Jadi, garis penghubung tersebut merupakan resultan vektor F1 dan F2 atau R sama dengan F1 ditambah F2. Di mana sudut alfa menunjukkan arah resultan R terhadap arah vektor F1. Selanjutnya, bagaimana sih jika resultannya F1 dikurang F2 atau jika vektor F2 ini bernilai negatif? Pertama, kita gambarkan F1-nya kan tetap positif. Jadi kita gambarkan F1 tetap ke arah kanan. Selanjutnya, karena F2 ini bernilai negatif, maka kita gambarkan F2 berlawanan dengan arah yang diketahui sebelumnya. Jadi jika F2 awal bernilai positif itu ke atas, maka bernilai negatif, gambarnya akan ke bawah, seperti ini. Lalu kita hubungkan dari titik tangkap O ke ujung F2 seperti berikut, sehingga resultannya menjadi F1 min F2 dengan sudut alfa menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Selanjutnya, metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini bisa disebut dengan metode pangkal ketemu pangkal. Untuk membuat penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang, langkah-langkahnya yang pertama, lukiskan vektor F1 dan F2 dengan titik tangkap berhimpit di titik 0, seperti gambar berikut. Nah, ini kan pangkal ketemu pangkal. Ini F1 dan ini F2 di titik tangkap. Kemudian, buatlah sebuah jajar genjang dengan sisi vektor F1 dan F2. Kita tarik jajar genjang dari F1 dan F2 menjadi seperti ini. Sehingga diagonal jajar genjang merupakan resultan vektor F1 dan vektor F2. Atau R sama dengan F1 ditambah F2. Nah, seperti ini. Dan sudut alfa menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika F2-nya bernilai negatif? Sama seperti sebelumnya, jika vektor bernilai negatif, maka arahnya akan berlawanan arah dengan arah sebelumnya. Sehingga dapat kita gambarkan seperti ini. F1-nya tetap ke arah kanan, F2-nya akan ke arah bawah yang menyerong ke kiri. Sehingga kita gambarkan jajar genjang sisi F1 dan F2-nya. Diagonal jajar genjangnya menjadi resultan F1 min F2. Selanjutnya metode poligon. Metode poligon ini digunakan jika terdapat 3 buah vektor atau lebih. Dan metode poligon ini merupakan pengembangan dari metode segitiga, di mana ujung ketemu pangkal. Untuk menggambarkan vektor dengan 3 buah vektor menggunakan metode poligon, langkah pertama, lukiskan vektor F1 titik tangkap di titik 0. Seperti gambar berikut. Kemudian lukiskan vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Kita gambarkan F2-nya ke atas. Di sini bisa dilihat pangkal ketemu ujung. Pangkal F2 ketemu ujung F1. Kemudian, lukiskan vektor F3 dengan titik tangkap di ujung vektor F2. Kita gambar sebagai berikut. Terakhir, hubungkan titik tangkap O dengan ujung vektor F3. Kita tarik dari titik tangkap O ke ujung F3, maka garis penghubung tersebut merupakan resultan vektor F1, F2, dan F3 atau R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Oke, bagaimana? Mudah kan? Penjelasan pada video kali ini cukup sampai di sini.
Selanjutnya, saya ada tugas untuk kalian semua, di mana tugasnya yaitu terdapat vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita lihat arahnya. Kemudian, saya minta kalian menggambarkan ketiga vektor tersebut. Jika resultannya yang pertama, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, yang kedua resultannya sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C, dan yang ketiga resultannya sama dengan vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Oke, kira-kira bagaimana tugasnya? Langsung terbayang kan? Jika kalian bisa, silakan tulis di kolom komentar kalau kalian mampu mengerjakan tugas tersebut. Cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.